Assalamualaikum. Nama saya Ismi Alifi Wulandari. Di sini saya akan membuat video social grace. Pertama-tama, apa sih social grace itu? Social grace itu adalah etika berpenampilan baik, berperilaku baik, pokoknya tata cara kita dalam menjalankan atau melakukan kegiatan sesuatu dengan baik, benar, dan sesuai tata caranya. Dan kali ini saya Ismi Alifi Wulandari akan membahas tentang table manner. Aduh, apa sih table manner itu? Pasti pada mau tahu kan, table manner itu. Kenapa saya menjelaskan pengertian table manner? Karena menurut saya nanti setelah saya menampilkan video-videonya, kita mesti tahu dulu apa sih pengertian table manner. Table manner itu secara garis besarnya adalah tata cara perjamuan. Kayak misalnya kita makan, terus gimana sih cara kita meletakkan piringnya, posisi-posisi pada piring, terus tata cara nyendokinnya, minumnya, terus kayak adab-adab saat makan gitu-gitunya kan. Terus abis itu tata cara duduk pun saat makan kita pelajari juga sebetulnya. Terus kenapa sih penting banget untuk mempelajari social grace dan table manner? Menurut saya itu penting karena ya pastinya kita kan kalau dalam keluarga biasanya harus ada tata keramanya lah untuk menghormati yang lebih tua, menghormati orang tua saat makan, suasana makan biar terasa nyaman ya kan. Dan juga menghargai yang lebih muda, bukan cuma menghormati yang lebih tua tapi menghargai yang lebih muda. Lalu dalam masyarakat biar citra kita di dalam masyarakat tuh baik. Jadi kayak misalnya cara makannya dia bagus nih, itu kan meningkatkan citra kita juga kan di dalam masyarakat untuk membuat nama kita tetap bagus walaupun kita sedang makan tuh juga ada tata keramanya loh. Terus di dalam formal, apalagi formal tuh betul-betul sangat dibutuhkan tata cara dan tata krama yang baik ya kan. Seperti misalnya pada saat di kampus makan formal, misalnya berhadapan sama bos atau ya sama orang-orang penting dalam situasi formal, itu pastinya kita benar-benar sangat dibutuhkan cara dan tata cara makan yang baik, duduk yang baik, supaya ya pasti kan kita kalau misalnya dalam suatu situasi formal bukan hanya bawa nama kita sendiri ya, pasti bawa nama entah itu kampus atau kantor atau suatu organisasi lembaga yang sudah mempercayakan kita untuk mewakilkan suatu organisasi tersebut dalam acara makan ya kan. Makanya itu tuh menunjukkan bukan hanya citra kita yang baik, tapi citra organisasi atau lembaga apa yang kita bawa dalam acara tersebut. Nah, kali ini saya Ismi Alifi Wulandari akan akan mempraktikkan video-video sederhana yang gimana sih caranya makan yang baik, perjamuan yang baik semuanya. Oke. Baik, kalau dalam konteks keluarga biasanya sepertinya tidak terlalu rumit ya, karena di sini di dalam konteks keluarga biasanya kita menghormati yang lebih tua, misalnya membantu orang tua dalam mengambil lauknya, mengambil makanannya, mengambilnya misalnya di dapur ya kan. Terus kita bawa ke sini, langsung kita makan di sini. Biasanya kalau dalam keluarga seperti itu kan. Tapi kalau misalnya emang mau beramai-ramai seperti yang di masyarakat, ditatakin dulu lauk, sayur gitu-gitunya, baru kita mengambil ya kan. Dan mengambilnya itu seperti biasa, kalau misalnya jauh kita minta tolong. Jangan kayak begini aja ngambil kayak gitu, kan itu menghalangi makanan. Dan duduknya juga biasa nggak jauh satu alfama kayak gini. Terus untuk makan tidak diwajibkan atau misalnya sukanya makannya pakai tangan langsung kayak gini, itu nggak apa-apa kalau di keluarga, karena kan nggak terlalu formal dan itu kan keluarga sendiri ya. Jadi mungkin senyamannya ya kalau misalnya makan di ini
makannya kayak biasa gitu kan. Terus seperti biasa walaupun di dalam keluarga juga tidak boleh mengucapkan kata-kata kosong, kata-kata kotor, kata-kata yang memicu perdebatan gitu, dan makannya biasa gitu. Karena kan di dalam keluarga hal yang pastinya kita lakukan sehari-hari. Jadi table manner dalam keluarga sepertinya akan sangat simple karena kita baru mulai harus membantu orang tua yang mungkin membantu masaknya, membantu menyajikannya, lalu makannya juga makan seperti biasa. Dan ketika makan usahakan kita yang membawa piring-piring kotornya ke cucian piring dan membersihkannya, karena itu bentuk kita menghormati yang lebih tua dalam makan. Nah ini jamuan-jamuan, contohnya letak-letak piring yang tepat untuk situasi masyarakat, konteks masyarakat. Ini piring yang akan kita makan ya kan, dan ini untuk lauk-lauknya, ini sendok-sendok dan nasi-nasi, dan untuk mengambil-ngambil piring ini gelas-gelasnya, dan ini untuk seperti kayak sop-sop kuah. Ini untuk nanti diletakkan lebih kecil lagi supaya mendapatkan yang mudah. Dan itu kecap yang contohnya nanti akan kita praktikkan. Ini contohnya untuk seperti di masyarakat. Nah, misalnya ini dalam konteks masyarakat. Misalnya itu diterapkan kalau misalnya kita acara rumahan, misalnya makan besar gitu kan, makan bareng, terus kayak ya intinya dalam masyarakat. Biasanya yang kita lakukan adalah pertama kan meletakkan piring-piring seperti yang tadi saya tunjukkan ya, letaknya tetap sama. Nah biasanya ini piring seperti ini digunakan untuk makannya, nasinya gitu. Nah supaya lebih higienis biasanya sendok-sendoknya dilapiskan tisu seperti ini. Karena untuk apa sih? Biar kali aja kan, takutnya ada debu atau kuman-kuman yang kita nggak tahu gitu. Terus kita juga melapiskan garpu, sendok dilapiskan, garpu juga pasti dilapiskan tisu supaya lebih higienis. Lalu kan udah untuk mengurangi sedotan sekali pakai, kita menggunakan yang stainless steel seperti ini ya kan, supaya lebih higienis. Dan ini untuk pastinya mengambil nasi ya. Nah bukan hanya sendok, garpu atau centong yang kita perhatikan, tapi juga gelas. Misalnya ini tuh untuk kayak minuman seperti yang es gitu, yang sirup gitu kan. Nah yang ini biasanya minuman anget karena ini kan tahan panas ya. Terus piring yang ini biasanya untuk lauknya, kayak misalnya ayamnya, kayak ikannya gitu. Nah ini untuk seperti kayak sayur-sayuran yang berkuah-kuah gitu kan, karena kan ini acaranya besar, jadi tempatnya juga gak boleh kecil, mesti yang besar. Lalu ini untuk kan misalnya ini kan terlalu besar ya, jadi kalau misalnya dibagi-bagi gitu kan, biar ininya masuknya biar gampang aja gitu. Nah kalau misalnya kita makan terus makanan yang kita mau jauh tuh, misalnya kecap yang di situ, kita tuh nggak boleh kayak gini, tapi minta tolong sama orang, kayak misalnya tolong
tolong ambilin dong gitu, soalnya kan etikanya, karena kalau kita seperti itu takutnya kena makanan lain ya kan. Jadi kayak minta tolong ambilin dong gitu, terus diambilkan sama dia, baru kita taruh di dekat kita dan kita pakai untuk makan kita. Lalu selanjutnya tata cara nyendokinnya ya kan. Nih kita ambilkan. Sebetulnya makan cara duduknya juga biasa saja, karena kan di masyarakat tidak harus formal kan cara duduk dan cara senyumnya untuk menyambut masyarakatnya. Jadi yang perlu dilakukan adalah duduk formal biar nggak kaku-kaku banget, karena kalau misalnya maksudnya duduk biasa saja ya, tidak formal, karena kalau formal itu akan kaku, misalnya jadi bercanda jadi nggak asik, nggak bisa saling ngobrol dengan baik. Jadi harus biasa saja ya, kayak duduk, nyender boleh kalau ada senderannya atau apa gitu boleh ya kan kalau dalam masyarakat. Terus kita buka ininya. Nah tisunya tuh jangan dibuang, karena kan buat mengelap kali aja yang kotor, karena kalau ngambil tisu lain itu boros ya. Nah cara makannya tuh kayak gini, terus nyendok kayak biasa aja, kayak ngambil nih cendol nasinya, ngambil terus letakkan seperti makan pada umumnya saja, tapi ini lebih kayak dalam situasi yang besar kan, nyendok terus makannya juga biasa saja. Pokoknya jangan terlalu formal kayak misalnya oh gelas yang ini tuh wajib nih mesti bawa sirup, tapi kalau misalnya untuk air putih juga nggak apa-apa, karena kan ini konteksnya masyarakat ya, nggak formal. Jadi menurut saya itu it's okay aja ya. Terus dan kalau kan dalam masyarakat itu banyak ya, kayak misalnya ada orang tua, ada yang lebih muda gitu-gitu. Nah tata cara makannya harus, kita ini nggak boleh kayak berbicara kotor, berbicara kasar, atau yang mengundang suatu enaknya orang, kayak misalnya bahas tentang pokoknya bahasa-bahasa kotor itu nggak baik untuk diucapkan. Terus sebaiknya kalau misalnya mau berbicara kan, kalau makan bersama emang kayak tujuannya sebetulnya untuk ngobrol kan, itu sebaiknya ditelan dulu apa yang kita makan, apa yang kita punya, supaya pas kita ngobrol itu di mulut kita ini nggak ada makanannya, jadi nggak sembur situ sembur sini ya kan. Nah lalu usahakan jangan nyanyi-nyanyi atau ngobrol pas masih ada sesuatu di dalam mulut kan. Terus topik pembicaraannya juga jangan mengandung seperti sara, karena itu berbahaya banget kan dalam masyarakat. Ya semua orang bisa menerapkan, maksudnya menerima pendapat-pendapat yang berbeda dengan kita ya kan. Dan sebaiknya seperti sendawa seperti itu, kayak itu sebaiknya ditutup, nguap, bersin tuh ambil tisu kan. Terus batuknya ya tutup, atau enggak menghindar dulu, jangan di depan makanan. Terus benar-benar tidak sopan dan membuat yang lain pasti kurang nyaman. Nah, kita masuk ke dalam peletakan piringnya ya. Seperti meletakkannya, misalnya ini menu pertama. Jadi kalau dalam formal itu kan sukanya di tempat-tempat yang maksudnya kelas atas ya, restorannya. Dan kalau misalnya formalnya dalam situasi biasa seperti itu, biasanya yang pertama adalah menu pembuka. Nah, menu pembuka biasanya itu
menunggu sampai misalnya habis. Jadi kalau misalnya kita mau memanggil waitersnya itu kayak Pak gitu, maksudnya jangan yang teriak atau jangan yang kasar, mesti tetap lembut gitu kan, karena kita menjaga etika. Terus cara makannya adalah seperti ini, tangan kan nggak boleh ditaruh sini, jadi gini ya kan. Nah makannya seperti ini, dan kalau misalnya sudah selesai itu kayak gini ditutup. Kalau ingin ke kamar mandi, misalnya izin ke kamar mandi nih, itu bilangnya jangan kayak bentar ya mau ke toilet, atau bentar ya mau pipis atau mau apa gitu. Jangan, lebih baik kayak sebentar ya mau izin beberapa saat gitu, karena kan situasinya lagi makan ya, takutnya ada yang tidak cocok dengan kata-kata seperti itu. Lalu kalau misalnya kita belum selesai makan, sendoknya tuh jangan kayak begini ya, ditaruhnya tuh kayak gini, karena kalau misalnya kita naruhnya seperti ini, yang ditutup seperti ini, nanti waiters akan mengambil makanan kita walaupun itu belum habis, jadi kita tetap harus seperti ini. Nah selanjutnya kan habis itu makanan utama ya. Nah yang makanan ininya otomatis diambil oleh waitersnya. Nah misalnya makanan selanjutnya itu tetap makannya juga harus tidak boleh nyikut gini, tapi harus kayak begini ya kan. Sudah selesai, sama seperti tadi sendoknya peletakannya. Lalu yang terakhir adalah dessert ya. Kalau yang dessert itu biasanya kita misalnya roti atau apa ya pasti pakai tangan gini maksudnya, jadi nggak di sendok gitu kan, karena kan aneh aja kalau misalnya roti di sendokin atau seperti itu kan. Terus kalau misalnya di dalam formal biasanya gelasnya tuh berbeda-beda, misalnya ini di kayak maaf ya ininya harus untuk sirup atau untuk champagne atau apa gitu, jadi memang gelasnya itu berbeda-beda. Bahkan kalau dalam situasi formal atau restoran-restoran besar biasanya bentuk gelas ini mempengaruhi apa yang kita minum. Misalnya ini cuma bisa dipakai untuk minuman-minuman sirup atau apa, dan ini misalnya kayak champagne, wine gitu-gitu. Bahkan kalau wine dan lain-lain jenis-jenisnya biasanya gelasnya pun berbeda-beda gitu, tidak sama ya kan. Nah selanjutnya misalnya serbet itu ditaruhnya di sini nih, di bawah sini itu menghadap dengan ininya menghadap ke gini nih, menghadap segitiganya menghadap ke badan kita, jadi serbetnya menghadap ke badan kita seperti ini nih. Nah seperti itu tata cara formal kurang lebihnya seperti itu. Nah kalau dalam situasi yang formal, yang pertama kita perlukan adalah otomatis duduk yang baik ya, karena kan kita berhadapan sama orang-orang penting kayak misalnya bos perusahaan, misalnya dosen atau petinggi-petinggi organisasi, lembaga dan semacamnya. Jadi yang kita perlukan adalah tata cara duduk yang baik. Yang pertama, kita mesti duduk tegap ya, dan diusahakan tidak nyender ya, kayak gini itu nggak boleh, karena kita harus tegap gitu kan untuk menghormati yang lain juga itu duduknya. Terus jangan naruh sikut di atas meja kayak gini nih, kayak gini jangan, karena itu tuh tidak baik saja, karena jadi jangan tek gitu. Terus habis itu kita mesti nih, itu cara duduknya ya. Nah kayak begini, dan
gini kan, ngambil ininya kayak gini. Nah, dan kita itu mesti, maksudnya tidak boleh yang seperti kayak masyarakat tadi. Kita tidak boleh berbicara yang kotor, berbicara buruk, terus tidak menyinggung sara ya, karena tetap saja itu tidak baik. Dan kita tetap harus menjaga citra baik yang kita bawa, karena kita kan mewakilkan sesuatu ya, citra baik yang kita bawa untuk menjaga nama baik lembaga, organisasi, atau nantinya yang berkepentingan ya kan.